Baik, selamat bertemu semuanya. Kembali di Descendris Channel. Kali ini kita akan berkaraoke dan juga melakukan kajian terhadap lagu Lintuh, lagu Sumatera Barat, lagu Minang, ciptaan Ibn Zani Usman. Untuk itu, agar channel ini semakin lama semakin baik, silakan di-subscribe, like, and share. Selamat menikmati.
Baik, pemirsa semua, Bapak Ibu guru-guru, guru-guru kita yang hebat, guru-guru penggerak, dan juga siswa-siswa yang ada di Santero Sumatera Barat. Nah, setelah kita menyanyikan lagu ini, kita akan mencoba melakukan kajian. Kita lakukan kajian terhadap kandungan nilai-nilai karakter yang ada di dalam lagu ini. Oke, baik. Jadi lagu ini adalah lagu Lintuh yang diciptakan oleh Ibn Zani Usman. Jadi proses mengungkap nilai-nilai karakter yang ada di dalam lagu ini, saya menggunakan ilmu analisis hermeneutik, pendekatan filsafat ya, yang di dalam analisis ini saya menggunakan 5 kajian disiplin ilmu. Di antaranya saya mencoba menggunakan kajian bahasa, kebahasaan, atau sastra, atau juga yang dikenal dengan lirik lagu ini ditinjau dari segi sastra, dan juga dari segi musikologinya ditinjau dari perjalanan melodi, ritme, dan juga garinya, ciri khas dari lagu-lagu Minang yang tidak dimiliki oleh lagu-lagu lain. Nah, kalau orang mendengar garinya ini atau cengkok ini, semua pikiran orang sudah tertuju kepada lagu-lagu Minang. Baik, yang ketiga saya mencoba mengkaji lagu ini dari sudut pandang psikologi. Bagaimana lagu ini menggugah rasa, menggugah jiwa seseorang agar berbuat, bertindak, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan nasihat-nasihat yang ada pada lagu ini. Selanjutnya saya meneliti juga tentang aspek sosiokultural ya, kedekatan lagu Lintuh ini dengan masyarakat Minang. Nah, baik yang berada di Minangkabau sendiri atau Sumatera Barat, juga yang berada di rantau. Dan terakhir, kelima, saya menggunakan aspek pendidikan yang membungkus nilai-nilai ini menjadi nilai-nilai edukasi. Nilai-nilai yang menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Minang, bagi para guru juga, bagi para siswa kita atau mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama Minang. Ya, mohon maaf, ajaran dari budaya Minangkabau itu sendiri. Nah, analisis yang lebih lengkap itu saya sediakan, sudah ada bukunya saya tulis yang berjudul Nilai Edukatif dalam Lagu Minang. Nah, itu buku itu sudah terbit dan silakan pemirsa memiliki buku itu untuk melihat seperti apa analisis ini secara komprehensif. Nah, baik, kita lakukan overview. Kita lihat lagu Lintuh ciptaan Ibn Zani Usman ini dipopulerkan pertama kalinya oleh Oslan Hussein, dan Eli Kasim juga ikut mempopulerkan lagu ini. Nah, lagu ini populer kira-kira di tahun 1960-an. Saya juga belum lahir ini. Sudah lama ya, sampai sekarang masih didengar, masih disukai orang lagu ini. Nah, ini dasarnya lagu-lagu lama ini. Nah, secara garis besar lirik lagu ataupun katakanlah lagu Lintuh ini menggambarkan kerisauan pencipta lagu, kerisauan almarhum Bapak Ibn Zani Usman terhadap perilaku atau tindakan generasi muda Minangkabau di zaman sekarang yang sudah boleh dikatakan sudah mulai lari dari konsep atau norma dan adat budaya Minangkabau. Nah, generasi muda Minangkabau zaman sekarang cenderung terpengaruh oleh budaya luar yang bersinggungan dengan budaya Minangkabau. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya simpulkan di lagu ini ada nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai Cinto Ranah Minang. Bagaimana seseorang yang menyanyikan lagu ini memunculkan rasa cinta akan tempat kelahirannya, cinta akan ranah Minang, cinta akan budaya Minangkabau. Nah, interpretasi kerisauan atau kesedihan dan juga rasa hibah akan tindakan dan perilaku generasi muda yang mulai keluar dari norma atau aturan adat Minangkabau. Nah,
ini yang mendasari. Jadi sehingga pencipta Bapak Ibn Zani Usman menginginkan, mengharapkan generasi muda Minang ini tumbuh besar di alam budaya Minangkabau, tetapi dia juga tetap memperhatikan unsur Minangkabaunya. Nah, dengan demikian ada rasa cinta terhadap ranah Minang itu sendiri. Nah, dengan adanya rasa cinta ini maka memunculkan kepedulian dan kesadaran yang tinggi agar semua itu tidak terjadi, dan secara tidak langsung merupakan upaya untuk mengembalikan mereka yang sudah keluar dari norma Minang itu untuk kembali lagi mengikuti budaya Minang itu sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa melihat eksistensi norma dan aturan adat Minangkabau yang syarat akan nilai-nilai karakter. Jadi nilai cinta ranah Minang, kalau kita ibaratkan di ini ya, kita ibaratkan di daerah, cinta ranah Minang, cinta Sumatera Barat. Tapi kalau di nasional, menjadilah dia orang-orang yang nasionalis, cinta akan bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu yang terkandung nilai-nilai. Sedangkan nilai-nilai berikutnya ada nilai kesadaran diri. Siapa diri kita? Siapakah kita? Nah, interpretasi ini dimunculkan dari tindakan dan perilaku generasi muda Minangkabau yang mengetahui, memahami dengan baik batasan-batasan yang seharusnya atau juga tidak seharusnya dilakukan oleh mereka. Mereka punya batasan raso dan pareso, alua jopatui. Mereka sudah merasakan ini. Itu yang diminta oleh pencipta lagu ini, agar tahu dengan raso jopareso, alua jopatui, apakah orang akan tersinggung dengan kita atau orang akan justru malah berbalik membenci kita, apakah sudah sesuai tempat dan juga porsinya. Nah, ini yang diminta oleh pencipta lagu ini. Nah, seperti metafora di dalam lirik lagu ya, lagu Lintua itu yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang tinggal jauh di kaki perbukitan seharusnya dapat menyadari dirinya dan bertutur kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini maknanya sangat dalam. Kalau kita artikan secara, mohon maaf, secara radikal, berarti siapa saja generasi muda Minang yang dalam pembicaraannya menyinggung orang lain, berarti itu bukan orang Minang, bukan generasi muda Minang. Generasi muda Minang yang dikenal itu adalah orang-orang yang bertutur kata yang sopan, santun, punya bahasa yang elok, budi yang baik. Nah, kalau tidak punya yang syarat yang itu, yang saya sebutkan barusan, berarti bisa diartikan bukan generasi muda Minang. Tentu kita juga tidak mau seperti itu. Nah, para generasi muda juga harus bertutur kata yang sopan, santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, bahkan juga memiliki bahasa yang baik dan budi yang elok. Nah, sehingga melahirkan nilai-nilai karakter, kesadaran akan diri. Nah, seperti dicontohkan di lagu ini, rang mudo nak pagaruyuang. Walaupun anak pagaruyuang yang disentuh oleh lagu ini, tetapi secara garis besar generasi muda Minangkabau, karena pagaruyuang itu merupakan lambang kerajaan Minangkabau. Jadi kita mengartikannya bukan dalam artian hanya orang pagaruyung saja yang harus bertutur kata yang sopan, tidak. Tapi seluruh generasi Minang, baik yang berada di Sumatera Barat maupun yang berada di perantauan, mereka harus bertutur kata yang pantang menyinggung perasaan orang lain. Nah, di samping itu juga ada nilai-nilai karakter seperti ketangkasan, interpretasi kepintaran generasi muda Minangkabau dalam mengerjakan semua tugasnya, baik sebagai seorang laki-laki maupun sebagai seorang perempuan. Ini idealnya yang akan kita kejar dengan lagu ini. Nah, nilai-nilai tersebut mengarahkan ke generasi muda Minangkabau untuk bertindak, berperilaku, punya pikiran yang lebih tangkas agar mudah
dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang cenderung sulit, apalagi dalam kondisi pandemi corona dan juga rintangan-rintangan atau halangan-halangan yang lain. Generasi muda dia tangkas, generasi muda Minang ini dia tangkas, dia punya inovasi untuk melewati semua itu. Nah, nilai tersebut salah satunya bisa juga tercantum dari metafora yang ada pada lirik lagu Tagade suratan yonan pai. Makanya suratannya yang pedih, kehidupannya yang susah, dia harus keluar, harus merantau ke negeri orang. Nah, kalau merantau ke negeri orang tidak sukses, bukan berarti kita melapor ke rumah, melapor ke orang tua, melapor ke mama atau paman, "Ma, saya tidak berhasil, saya pulang." Nah, bukan sifatnya orang perantau. Di sana ada ketangkasan, di sana ada keteguhan hati untuk sukses di daerah orang lain. Apalagi pandai sirek jotat yang mana tiang. Nah, ini yang dikatakan dengan sirek itu adalah sebuah alat untuk membuat jaring ya, kalau bagi orang-orang di pesisir pantai, atau membuat jalo, atau membuat pukat dan segala macam. Nah, ini bisa diartikan ketika generasi muda Minang ini sudah tidak ada pekerjaan atau sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka dia berupaya untuk selalu bekerja. Jadi duduk itu bukan bermenung ria, tapi ada yang dia kerjakan. Nah, begitulah generasi muda Minang, apalagi pandai sirai. Nah, yang kedua ini tatiang menatiang. Nah, ini lebih kepada ketangkasan juga, lebih kepada kegiatan yang tidak, katakanlah tidak membuang waktu ya. Bagi perempuan, dia tahu kerja perempuannya seperti apa. Generasi muda Minang yang perempuan, nah dia akan lakukan. Tangkas di dalam urusan kerumah tanggaan ya dia lakukan. Tangkas di dalam urusan keperempuanannya, maka dia nomor satu. Nah, itu nilai-nilai yang ada di dalam lagu-lagu Minang, dan juga tergambar dari lagu ini adil dan damai. Interpretasi dari stimulasi yang dimunculkan oleh pencipta Bapak Ibn Zani Usman, Lintuh, lagu Lintuh ini agar generasi muda Minang kembali ke tindakan dan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan adat budaya Minangkabau. Nah, dengan dilakukannya hal tersebut berpengaruh pada semakin tegaknya masyarakat Minangkabau, semakin eksisnya budaya Minangkabau yang damai, aman, tentram, dan di bawah naungan keadilan dan juga kedamaian. Nah, itu yang ada di lagu-lagu Minangkabau ini. Nah, nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai sarana edukasi bagi penikmat lagu, menjadi sarana untuk kembali kepada adat Minangkabau. Jadi nilai-nilai inilah yang memberikan tuntunan, memberikan nasihat, didikan, atau dengan kata lain nilai-nilai tersebut memiliki sifat-sifat yang mendidik masyarakat Minangkabau. Tidak peduli dia guru, tidak peduli dia petani, tidak peduli dia pengusaha, tidak peduli dia mahasiswa, siswa, dan juga masyarakat kita yang lain. Nah, mendengarkan lagu ini tentu mendengarkan secara dalam, bukan hanya mendengarkan ketika mau tidur ya. Nah, tapi kita maknai, kita resapi, kita apresiasi apa saja yang ada di dalam lagu-lagu ini. Nah, lantas terakhir nilai edukatif tersebut dijadikan pedoman untuk mengarahkan dan juga mengembangkan pemahaman peserta didik. Nah, kalau ini di lingkungan sekolah dan juga di kampus, mengarahkan mahasiswa agar berbuat sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau, sehingga muncullah karakter-karakter generasi muda Minangkabau yang berkarakter mulia, berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin demikian untuk kajian kali ini. Kita tutup dengan sebuah ungkapan bahwasannya generasi muda ini tidak boleh tercerabut dari budayanya sendiri. Terima kasih.
Sampai bertemu di episode berikutnya.